気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Kita lanjut lagi obrolan saya bersama dengan Dokter Gigi Risalatul Islami pagi hari ini seputar karang gigi. Kalau misalnya ada di antara pendengar yang mau konsultasi ini seputar karang gigi, boleh langsung di 4958850 di sesi tanya jawab kali ini. Ada waktu sekitar kurang lebih sekitar 25 menit ya. Kita akan buka sesi konsultasi ini, sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Gigi Risa. Dan untuk SMS WA juga sudah saya buka, nomor teleponnya di 081555 60915 dari Ibu Lian. Hai dok, saya mau tanya, anak saya umurnya sekarang 2,5 tahun. Ini sedang mengalami gigi, ada yang noda kuning kecoklatan agak keras. Itu karang gigi juga apa enggak ya? Sudah saya coba bersihkan menggunakan kasa basah, tapi dia katanya sering nangis kalau saya bersihkan giginya. Saya coba pakai sikat gigi, sikat silikon yang dimasukkan ke ujung jari, ini juga nggak mau. Nah, ini kira-kira seperti apa? Kalau misalnya udah usianya masih balita gitu, ini termasuk karang gigi apa enggak dok? Biasanya kan sering ya kita ngelihat anak-anak anak bayi, anak balita ya khususnya ya, itu giginya warnanya kekuningan gitu ya dok ya? Iya. Jadi pada balita jika dia warna giginya kekuningan, itu kemungkinan karena dia mungkin mengkonsumsi susu botol ya. Jadi warna kekuningan itu bukan dari karang gigi, tetapi warna kekuningan itu adalah awal dari terbentuknya karies gigi. Oke, karies gigi. Tapi itu bisa hilang dengan sendirinya. Kan giginya berganti ya ke gigi gigi dewasa, gigi permanen namanya. Jadi dibiarkan saja. Kalau misalnya dia ada keluhan, boleh dia dicekkan ke dokter gigi, karena dia bisa berkembang menjadi karies gigi dan itu bisa menyebabkan sakit pada giginya. Jadi saran saya sekarang membersihkan giginya lebih teratur dan lebih bersih lagi. Kemudian menjaga makanannya, terutama sebelum tidur harus menggosok gigi dan jangan mengkonsumsi susu botol. Jadi susu botol tuh maksudnya susu yang susu dari dot. Ya, jadi yang dari dot boleh mengkonsumsi susu yang dari dot, tetapi setelah itu harus membersihkan gigi dengan cara gosok gigi sebelum giginya semakin parah. Jadi itu bukan termasuk dari karang gigi, tetapi itu adalah awal terbentuknya karies gigi atau gigi berlubang. Itu awal mula gigi berlubang. Iya, jadi warnanya bisa kuning atau putih atau nanti lama-lama bisa hitam ya. Dan hitamnya itu nggak langsung, dia bisa berupa titik dulu gitu. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi lebar gitu. Ya apalagi anak-anak kecil kan suka makan makanan yang manis-manis juga. Ditambah lagi dia ngedot ya. Iya, betul. Minum susu di dot gitu, ini juga bisa menyebabkan karies atau gigi berlubang itu tadi ya. Iya, benar. Oke, baik. Tapi kalau misalnya dirasa itu mengkhawatirkan atau membuat gigi anak Anda sakit gitu ya, bisa langsung dibawa ke dokter gigi ya dok ya. Iya, benar. Oke, daripada nanti mengganggu jadi rewel gitu ya. Biasanya anak kecil kalau sakit gigi dia akan rewel dan biasanya nggak menidurkan orang tuanya gitu ya. Oke, baik. Dari Bu Irma, dok saya udah 4 hari ini ngerasain sakit pada gigi depan. Itu 3 tahun lalu ada tambalan karena karang gigi. Saya ngerasa sakit banget dok, nyeri juga. Saya udah kasih obat pereda sakit ya. Ini juga nggak berkurang sakitnya. Ini harus gimana ya dok? Oh ya, kalau sakit gigi setelah tambalan itu biasanya sakit giginya itu karena dia sudah tembus ke jaringan pulpa. Ya, jadi jaringan pulpa itu adalah jaringan yang paling dalam dari gigi yang isinya pembuluh darah dan saraf. Biasanya dia sudah menyebabkan sakit pada gigi. Selain itu, biasanya kalau misalnya diberi obat, dia itu tidak mempan. Jadi dia harus
dibawa ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan membuka tambalannya, membuka salurannya agar gasnya dan bakterinya yang di Bisa dalamnya keluar. itu ya bisa keluar gitu. Ya. Ini butuh penanganan khusus memang ya. Ya, jadi tidak bisa diobati sendiri di rumah gitu. Baik, dari Ibu Nurus Solihati, selamat pagi dok. Saya mau tanya apakah normal karang gigi lepas sendiri dan apa penyebab lepasnya karang gigi? Karena ini saya alami ketika sedang sikat gigi terus kemudian sebagian karang gigi lepas. Itu yang lepas gigi karang giginya atau giginya? Iya, jadi lepasnya karang gigi itu bisa karena kita mungkin makan makanan yang keras, Keras, ya. kemudian kita menggosok giginya juga terlalu keras, ya. oke. Cuman lepasnya karang gigi itu tidak bisa semua ya Mbak Mira. Jadi posisi-posisi yang kebetulan saja gitu, yang kebetulan kena sesuatu yang keras, nah maka itu akan lepas. Tapi lepasnya tidak bisa secara keseluruhan gitu. Jadi bagian-bagian tertentu saja. Nah, untuk membersihkan karang gigi secara keseluruhan kita tetap perlu ke dokter gigi seperti itu. Oke, baik. Dok, ada yang nanya lagi nih, apakah ada karang yang kehitaman? Gitu? Ada, soalnya gigi bagian depan saya ada yang warnanya hitam. Apakah ada warna karang gigi kehitaman dari Pak Abdul Hanis? Ya, jadi warna gigi yang kehitaman itu memang ada, terutama pada orang yang suka merokok atau minuman yang berwarna Oke. seperti teh, kopi gitu. Itu menyebabkan karang gigi yang berwarna kehitaman. Kemudian karang gigi yang terlalu lama itu juga bisa menyebabkan warna kehitaman atau mungkin cenderung ke hijau gitu, seperti itu, kuning seperti itu. Jadi memang karena kebiasaan merokok bisa Iya, jadi, iya. atau mungkin suka minuman yang berwarna kayak kopi, teh. kemudian soda. Oh, minuman bersoda juga Iya, bisa menyebabkan perubahan warna ya? bisa, ya. Oh, begitu. Oke, baik. Nah, penanganannya seperti apa? Kembali lagi bahwa semua penanganan terkait dengan karang gigi ini memang harus dilakukan di orang yang ahli ya. Harus ke dokter gigi begitu untuk melalui proses scaling. Nggak lama kok, katanya sekitar 15 menit kalau karang giginya nggak begitu banyak. Tapi kalau misalnya karang giginya udah numpuk sampai bertahun-tahun, sampai 40 tahun misalnya ya dok ya, itu memang butuh waktu yang lumayan lama dan nggak cukup untuk satu kali untuk pergi ke dokter gigi seperti itu ya dok ya. Iya, benar. Oke, baik. Ya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 495850 atau bisa juga via SMS dan WA di 081555560915. Intinya adalah jangan sepelekan masalah karang gigi dan rutin-rutinlah memeriksakan kesehatan mulut serta gigi kepada dokter gigi. Ini merupakan salah satu pencegahan yang baik untuk karang gigi. Karena banyak juga orang-orang yang menyepelekan untuk membersihkan karang gigi ya dok ya. Iya, benar Mbak Termasuk Mira. yang datang ke tempat prakteknya dokter, Iya. itu biasanya udah mulai sakit, ngilu gitu ya. Iya, Ngilu-ngilu di gigi, kemudian udah numpuk-numpuk baru datang ke tempatnya dokter. Iya, dan giginya sudah mau lepas baru datang ke dokter. Nah, seperti itu. Giginya udah Iya, giginya sudah mau lepas baru datang ke dokter. Kemudian dia minta diperbaiki. Tetapi kalau giginya sudah terlalu parah goyangnya, kita sudah nggak bisa memperbaiki lagi. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan dicabut seperti itu. Jadi kapan sebaiknya kita pergi ke dokter gigi? Ya secepatnya. Iya, itu tadi kita pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali, walaupun bulan tidak sekali. ada keluhan seperti itu. Nah ini adalah bahaya karang gigi yang meresahkan ya. Jadi bisa mengurangi kepedean kita juga kan ya. Iya, bisa. Apalagi tadi katanya dokter kalau misalnya karang giginya udah numpuk-numpuk itu bisa menyebabkan bau mulut yang wah, kalau misalnya udah deket sama orang ini juga pasti nggak pede kan ya kalau misalnya bau mulut, kemudian Iya. giginya warnanya juga udah berubah gitu. Iya, Oke. apalagi kalau kita banyak interaksi dengan orang ya, Mbak Mira. Kecuali kita interaksinya dengan benda mati, misalnya komputer gitu ya. Tapi kalau kita banyak berinteraksi dengan orang, otomatis itu mengurangi kepedean kita. Betul, oke. Dan biasanya kalau setelah membersihkan karang gigi itu kita perlu timbang badan loh, Mbak Mira. Oh ya. Iya, kalau misalnya tabungannya sudah banyak, kemungkinan kan bisa mengurangi.
mengurangi berat badan ya, Mbak Mira. Oke, ini ada penanya juga yang bergabung, katanya gini dok, ada yang kasih tahu saya, katanya untuk menghilangkan karang gigi secara alami itu pakai larutan cuka, garam dan air. Nah ini termasuk cara cara alami yang bisa kita lakukan apa enggak? Oke, jadi pakai larutan cuka, garam, air, tambah soda mungkin. Jadi kue dong nanti ya. Itu kalau dengan larutan itu bisa rontok sama giginya juga itu. Oke, tapi ada yang bilang kayak gitu loh dok, iya kan? Katanya pakai larutan apa? Cuka gitu. Enggak ya, tapi enggak benar ya dok bisa, ya? Jadi pembersihannya itu dengan cara mekanik, Mbak Mira gitu. Jadi harus dengan alat seperti itu. Kalau dengan cairan dia tidak akan bisa membersihkan secara sempurna. Malah bisa mengakibatkan kerusakan giginya pada karena gigi. cuka kan sifatnya asam. Ya. Oke, baik. Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan bersama dengan Dr. Gigi Risa Latul Islami dari Klinik Cemara Dental. Kalau boleh tahu, untuk membersihkan karang gigi itu biayanya sekitar berapa sih dok? Oh biayanya itu apa tergantung, tergantung ketebalan? tergantung ketebalan dan tergantung ini klinik masing-masing ya, karena tarifnya itu tidak sama, semuanya relatif ya Mbak Mira. Jadi seperti itu, tergantung skornya, tergantung ya banyaknya tadi itu, dan tergantung durasinya juga tentunya ya. Oke, tapi nggak mahal ya dok ya? Enggak, terjangkau. Apalagi kalau misalnya datang ke kliniknya dokter gitu kan? Iya, benar sekali. Ini bisa dibantu ya. Insya Allah juga nggak mahal-mahal banget. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan kesehatan gigi dan mulut kita ya, harganya tuh nggak seberapa loh ya, dibandingkan dengan efek jangka panjangnya. Iya. Jadi kadang kita beli HP aja harganya 5 juta terus 6 bulan lagi ganti, kita nggak masalah ya. Padahal itu kan tidak berhubungan dengan kesehatan. Tetapi kadang-kadang kita pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang aja masih mikir-mikir ya. Padahal kadang kita ke mall habis berapa gitu, kita nggak ada berpikirnya. Tetapi kalau ke dokter gigi kadang kok mahal ya dok gitu. Kita nggak memikirkan efek jangka panjangnya itu seperti apa gitu. Kalau kita membandingkan dengan efeknya itu nggak sebanding sebenarnya, ya nggak ada apa-apanya begitu. Ini ada pertanyaan lagi ini dok, kalau abis ambil karang gigi kemudian gusinya masih berdarah sampai kurang lebih 12 jam itu normal atau enggak? Oh ya, jadi untuk pengeluaran darah sampai 12 jam itu kita lihat dulu seberapa darah yang keluar, apakah dia banyakkah, terus konsistensinya seperti apa, apakah kental ataukah cair. Nah kita perlu melakukan observasi dulu, jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu normal atau abnormal gitu. Jadi kita harus melihat dulu, tetapi jika dia jumlahnya itu sangat banyak, nah itu perlu dikontrolkan lagi seperti itu. Tapi kalau dia jumlahnya tidak terlalu banyak, itu kemungkinan karena tadi faktor iritasi tadi itu ya, jadi itu masih normal. Tetapi kalau kita rasa itu sudah terlalu banyak dan mengganggu, kita boleh kontrol lagi ke dokter giginya. Mungkin ada masalah dengan faktor pembekuan darah kita. Nanti kalau dokter gigi merasa itu perlu dikasih obat, nanti dikasih obat untuk pembekuan darahnya, seperti itu Mbak. Oke. Baik, ada Bu Anis Sri Rahayu. Dok, saya mau tanya, usia saya masih 22 tahun, kenapa gigi depan saya yang bagian bawah itu seperti patah, tapi di bagian dalamnya dan yang di bawah gusinya yang patah? Apa karena karang gigi? Maksudnya gimana nih? Mungkin ngerasa ini ya, mungkin ya, ngerasa seperti patah gitu ya. Oke. Jadi patah itu, kalau patah di giginya itu mungkin karena giginya rapuh ya Mbak Mira ya. Iya, rapuh. Mungkin kita makan sesuatu yang keras, kemudian giginya rapuh jadi patah gitu. Jadi bukan karang giginya ya. Kalau ujungnya yang patah berarti bukan karang giginya. Tetapi kalau yang di dekat gusi itu terasa ada yang rontok, kemungkinan itu adalah karang gigi. Jadi kita perlu melihat dulu gigi kita utuh atau
sudah berkurang Iya. seperti itu. Oke. Emang setelah kita melakukan proses scaling itu ada sesuatu yang aneh gitu ya dok ya, biasanya yang kita rasakan ya? Ya, jadi kita seperti kehilangan sesuatu gitu. Kehilangan sesuatu. Iya. Apalagi kalau kita merasa kalau giginya kok ada space-nya ya, kok jadi ada celahnya ya. Nah, Termasuk seperti kalau itu. misalnya kita raba-raba gigi kita gitu, kayak apa ya, kayak ada yang aneh gitu kan ya. Iya, tadinya kasar gitu. Terus tadinya biasanya setelah pembersihan karang gigi juga kita merasa ngilu ya, karena sensitif tadi itu. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena berangsur-angsur akan hilang. Ya, siapa-siapa saja sih dok yang tidak diperbolehkan untuk melakukan scaling gigi? Sebenarnya ada efeknya nggak sih gitu? Misalnya usia-usia tertentu misalnya, atau mungkin dalam kondisi tertentu seperti orang hamil boleh nggak sih melakukan scaling gigi gitu dok? Orang hamil itu boleh banget loh Mbak Mira melakukan pembersihan karang gigi, malah dianjurkan karena pada saat kita hamil kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut kita gitu, karena itu berefek juga di janin kita gitu. Jadi orang hamil itu sangat dianjurkan, bahkan untuk gigi yang lubang itu juga dianjurkan untuk dirawat gitu. Kalau gigi sensitif kan, kalau misalnya gigi sensitif tuh kena sentuhan tangan aja udah langsung ngiluting gitu ya. Nah itu apalagi kalau misalnya prosesnya scaling. Iya, nanti untuk gigi sensitif itu kita berikan biasanya pasta gigi khusus atau obat dulu. Nah, untuk mengurangi sensitivitas itu baru nanti kita bersihkan pelan-pelan saja gitu. Dan pembersihannya nggak sekaligus tetapi bertahap gitu. Gitu ya, untuk khusus untuk gigi sensitif. Tapi kalau misalnya udah usia lanjut gitu, diperbolehkan atau enggak? Untuk usia lanjut boleh kita membersihkan karang gigi. Yang kita harus hati-hati itu adalah pada penderita penyakit sistemik, misalnya penderita diabetes ya, diabetes yang kadar gulanya sudah tinggi. Nah, itu kan bisa menimbulkan luka ya dok ya? Ya, luka dan perdarahan ya. Nah, itu kita yang harus hati-hati. Jadi bukannya tidak boleh, tetapi kadar gulanya dinormalkan dulu, baru kita bisa membersihkan karang giginya. Karena itu akan memicu perdarahan setelah pembersihan karang gigi. Kalau kadar gulanya tinggi. Gitu. Oh begitu. Ya. Oke, tapi yang pasti nanti dokter juga akan menanyakan kira-kira punya riwayat penyakit atau tidak, seperti itu ya dok ya. Iya, benar. Oke, baik. Satu SMS lagi terakhir ya dok ya, dari Ibu Aulia Dwi Wulandari. Dok, tadi saya tadi saya habis scaling, tadi atau mungkin kemarin ini ya. Tadi saya habis scaling di puskesmas, scaling di 2 gigi bagian depan bawah. Pasca scaling, gusi saya yang dalamnya itu kayak rusak gitu dok. Itu mengatasinya gimana? Oh ya. Jadi untuk pembersihan karang gigi itu tidak jarang juga akan melukai jaringan lunak, karena kita butuh untuk akses di bawahnya gusi, apalagi kalau di bawahnya gusi itu yang tadi saya bilang subgingival itu dia banyak karang giginya. Nah, otomatis kita perlu akses untuk menembus ke jaringan di bawah gusi. Nah, itu akan menimbulkan kerusakan, tetapi tidak perlu khawatir karena itu akan regenerasi dengan sendirinya. Yang penting jangan dicongkel ya, dikuik ya. Ya, atau diberi tusuk gigi ya, jangan ya. Karena itu akan memperlambat proses penyembuhan dan menyebabkan infeksi juga. Tapi itu akan sembuh dengan sendirinya. Iya, akan sembuh dengan sendirinya. Apalagi kalau daya tahan tubuh kita bagus, kemudian makanan kita bagus juga, gizinya seimbang. Nah, itu akan lebih mempercepat proses penyembuhan. Setelah scaling gitu biasanya kan dikasih obat ya, obat anti nyeri misalnya dari dokter, atau antibiotik gitu dok? Nggak perlu. Nggak perlu. Okay. Karena scaling itu kecuali dia yang menimbulkan nyeri ya, maksudnya dari awal dia ada keluhan nyeri. Tetapi kalau hanya membersihkan membersihkan karang gigi yang awalnya tidak ada rasanya nyeri, dia tidak perlu diberi obat. Oke. Gitu. After scaling misalnya kita nggak boleh mengunyah makanan-makanan tertentu gitu dok?
Makanannya setelah scaling bebas aja. Oh, bebas Mbak. aja ya, Bebas seperti aja. biasa ya. Ya seperti biasa. Cuman itu tadi yang tidak dianjurkan yaitu yang makanan yang manis, yang lunak, yang cake gitu. Kan udah Yang- dibersihin loh. Nanti ini gampang terbentuk lagi gitu. Jadi sarannya sih makannya yang berserat aja gitu. Makanan yang berserat aja. Yang bergizi. Ya. Oke, jadi hati-hati dalam pemilihan makanan juga Iya. ya. Tapi kalau misalnya pemilihan makanannya untuk mengunyah apa segala macam nggak bebas. ada Ya. pengaruhnya ya Nggak dok ada, ya. nggak ada. Berarti habis scaling kita misalnya mau makan apel gitu nggak masalah ya nggak dok masalah, ya. ya. Baik dok, di sisa waktu terakhir ini mungkin ada yang mau disampaikan ya, sekaligus juga mengingatkan pendengar agar lebih agar lebih peduli terhadap kesehatan gigi, khususnya buat yang jarang banget membersihkan karang gigi nih dok ya. Jangan takut untuk pergi ke dokter gigi dok, silakan. Iya, di sini saya berpesan kepada pemirsa Pro 1 RRI dan kepada semuanya juga bahwa jangan takut untuk pergi ke dokter gigi, apalagi untuk membersihkan karang gigi, karena dokter gigi itu tidak menyeramkan. Gitu. Jadi pembersihan karang gigi itu tidak sakit, tetapi dia hanya ngilu saja sedikit seperti kita makan es batu gitu, atau es krim ya. Jadi kita gak usah ragu untuk memeriksakan gigi kita ke dokter gigi ya, karena itu demi kesehatan kita baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Karena kesehatan gigi dan mulut itu berpengaruh juga pada kesehatan organ secara keseluruhan gitu. Apalagi untuk ibu hamil juga dia berpengaruh untuk kesehatan dari janinnya. Oke, baik. Dok, terima kasih banyak untuk waktunya sudah memberikan informasi seputar karang gigi ya. Pagi hari ini mudah-mudahan sih setelah ini banyak yang peduli ya terhadap kesehatan gigi, khususnya untuk rajin-rajin periksa ke dokter gigi ya. Iya, Jangan benar. tunggu sakit, jangan tunggu gigi mau lepas ya. Lepas ya. Baru ke dokter gigi ya. Untuk membersihkan karang gigi tadi disampaikan sama dokter Risa minimal 6 bulan sekali. Iya benar. Oke, baik dok, terima kasih. Iya. Selamat melanjutkan perjalanan ke Singosari Lawang. Setelah ini ke utara. Iya, Semoga informasinya bermanfaat. Dan pendengar, saya akhiri untuk dialog bersama dengan Dr. Risa Latul Islami dari Klinik Cemara Dental pagi hari ini seputar karang gigi. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi dalam Lintas Malang Siang. Dan pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Setelah itu ada Riza yang akan melanjutkan Lintas Malang Siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.